Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ayat yang kami baca tadi adalah suratnya 3 ayatnya 102, dan ini sering sekali disampaikan oleh khotib. Artinya yaitu Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati di luar Islam. Jangan sekali-kali kamu mati di luar dari penyerahan total kepada Allah. Nah, tapi bagaimana untuk menjadi orang yang benar-benar takwa ini? Allah kasih tahu, kalau kamu ingin menjadi benar-benar orang bertakwa itu sebetulnya ada 5. Kalau orang punya 5 ini saja, dia menjadi orang yang benar bertakwa dan dijamin tidak akan mati di luar Islam. Apa 5 itu?
ayat itu surat 3 102 dilanjutkan dengan surat 3 103. Allah katakan yang pertama, kalau orang ingin menjadi orang yang benar-benar takwa dan tidak mati di luar Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah kamu dengan teguh kepada tali agama Allah. Apa itu tali agama Allah? Al-Quran. Pegang teguh ini Quran. Baca. Dan artinya pahami, amalkan. Banyak sering saya mengatakan di mana-mana, reading, translation, understanding the meaning, doing, sharing, implementation. Ini Quran ini harga mati. Nah, sudah 14 abad yang lalu sudah teruji. Inilah kitab yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Never changes until judgment day. Tidak akan berubah even one single letter, meskipun satu ayat, satu surat, satu kalimat. Nah, ini yang pertama. Kalau ingin menjadi orang yang benar-benar takwa dan tidak mati di luar Islam, baca Quran, kaji Quran, pahami Quran. Yang kedua, Allah Ta'ala kalau ingin menjadi orang yang benar takwa dan tidak mati di luar Islam, yang kedua, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Jangan kamu bergolong-golongan. Jangan kamu gara-gara beda pendapat sedikit akhirnya gak teguran. Ini yang kedua, jangan pecah belah, karena kalau kita sudah pecah belah, lemah. Islam ini tidak kuat. Usahakan persatuan itu, persatuan umat, ukhuwah Islam itu sangat penting sekali. Yang ketiga, Allah dan apa yang ketiga? Yang ketiga, menjadi orang yang benar-benar Islam dan tidak mati di luar Islam, benar-benar takwa tidak mati di luar Islam. Apa yang ketiga? Yang ketiga, Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Kamu banyak mengingat nikmat-nikmat Allah yang pernah Allah berikan pada kamu. Dan ingat dulunya belum pernah ke Los Angeles, sekarang ke Los Angeles. Dulu kita kalau dengar Amerika cuma dengarnya di televisi, sekarang di Amerika. Dulu belum dapat pekerjaan di Amerika, dapat pekerjaan di Amerika. Ini hadiah Allah ini. Syukurilah, Allah katakan nikmat Allah yang Allah berikan pada kamu. Kalau dulu belum punya rumah, sudah punya rumah. Dulu belum punya kendaraan, punya kendaraan. Allah katakan banyak-banyak ingat nikmat Allah yang Allah berikan pada kamu itu. Supaya kita ini banyak bersyukur pada Allah. Nah, Allah kasih tahu, Allah katakan sebetulnya kalau kamu tidak melaksanakan ini, kamu itu berada di jurang api neraka. Sama kayak zaman Nabi dulu itu. Mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad diutus Allah ke dunia ini, dia berada di jurang api neraka. Nah, mereka satu sama lain berantem. Yang kuat tindas yang lemah, yang pintar ibulin yang bodoh. Nah, Allah katakan kamu itu berada di jurang api neraka, sama kayak masa Nabi Muhammad dulu zaman jahiliyah. Allah katakan demikianlah, Allah jelaskan kepada kamu ayat-ayat ini, maksud Allah agar kamu dapat hidayah petunjuk. Kemudian Allah katakan yang keempat, untuk menjadi orang yang benar-benar takwa dan tidak mati luar Islam. Apa yang keempat? Allah lanjutkan ayat itu 102, 103, 104-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang keempat, Allah katakan kalau kamu ingin jadi orang yang benar-benar takwa, hendaklah kamu ada segolongan dari kamu, ada satu komunitas, yang komunitas ini adalah yang bikin orang mengerjakan perintah Allah dan jauhkan larangan Allah. Allah katakan inilah orang yang beruntung. Maksudnya ada pengajian. Dengan pengajian itu kita saling mengingatkan, ini baik, ini buruk. Ini kalau kita kerjakan ini, kita dapat harkat derajat tinggi di sisi Allah, di sisi manusia. Kalau kita lakukan ini, jatuhkan harkat derajat kita. Nah, ini adanya orang-orang yang saling mengajak ke jalan Allah ini
sangat penting sekali kalau ingin jadi orang benar-benar takwa dan tidak mati di luar Islam. Tapi kalau dia nggak ada komunitas ini, nggak ada rem, apalagi di Amerika semuanya free, bebas, gampang sekali dia nanti terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Ini yang keempat. Yang kelima, Allah katakan untuk jadi orang yang benar-benar takwa dan tidak mati di luar Islam. Allah ulangi lagi yang kelima, ayat selanjutnya. Dari surat 3, 102, 103, 104, 105. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Allah ingatkan yang nomor 5, Allah katakan janganlah kamu seperti orang yang berpecah belah. Janganlah seperti orang berpecah belah, janganlah seperti orang yang selisih paham. Dengan paham yang sedikit itu jahilnya berselisih, tidak teguran. Jangan, Allah katakan. Kalau kamu seperti itu, kamu mendapatkan azab yang sangat keras. Kalau orang pegang Al-Baqarah 1-5 ini saja sebetulnya, dia itu jadi orang yang benar, bertakwa dan tidak akan mati di luar Islam. 5 ini pegang. Nah makanya kepada kita semuanya, karena ini 14 abad yang lalu Allah sudah sampaikan ini sebetulnya. Tapi biasanya kita dimanapun juga jarang membaca Quran dan lihat artinya. Ada juga kadang orang baca Arabnya saja, boleh saja baca Arabnya saja. Tapi kalau dia baca artinya dia nggak paham. Ini saya lihat di YouTube itu ada Mbak Mahathir Muhammad. Dia bilang dia membaca Quran, baca artinya. Dia baca Quran, baca artinya bahasa Melayu. Dia baca Quran, artinya bahasa Inggris. Kenapa? Supaya bila saya baca Quran, saya paham. Kalau tak paham saya, apa gunanya? Kalau tak paham. Jadi saya mikir, saya menonton itu, ini Mahathir Muhammad pantasan usia 93 tahun masih bisa jadi Perdana Menteri. Kenapa ya? Karena dia sering baca Quran, ngaji Quran, baca Quran. Nah, jadi makanya kepada kita ini 5 ini. Syukur-syukur kelima ini kita sudah ada. Tapi kalau sudah ada ini masih ada lagi. Kalau ingin jadi orang yang bertakwa, Allah tawarkan lagi. Kalau ingin menjadi orang yang bertakwa yang lebih tinggi lagi, ada lagi di ayat yang lain. Suratnya surat 51, surat Az-Zariyat, ayatnya 15. Allah kasih tahu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Allah katakan dalam surat ini 51 Az-Zariyat ayatnya 15, 16, 17, 18, 19. Allah kasih tahu, sesungguhnya orang yang benar bertakwa itu, Allah katakan orang yang benar bertakwa itu dimasukkan dalam surga yang mengalir banyak sungai-sungai, semua keinginannya ada. Gak usah dia memikirkan cari pekerjaan lagi di surga nanti itu semuanya dijamin. Semua dijamin, semuanya beres semua. Tapi Allah katakan kenapa dia dijamin oleh Allah ini orang bertakwa seperti ini? Satu, Allah katakan dunianya dulu dia banyak berbuat baik. Apa sih perbuatan baik kita ini? Yang utama sekali itu hablum minallah, hablum minannas. Sholatnya baik, beratnya baik kepada semua orang baik, apalagi sesama agama. Semua orangnya baik, kita siapapun juga mau agama aja harus baik, apalagi sesama agama. Ini yang pertama, karena dia banyak berbuat baik selama hidupnya di dunia dulu. Yang kedua, Allah katakan apa yang kedua? Orang bertakwa yang dijamin masuk surga ini. Yang kedua Allah katakan sedikit tidur malam, sholat malam, tahajud. Nah, maka itu tadi himbauan dari Ustadz Kiai Haji Farhat tadi itu bahwa mengatakan bahwa kita ada sholat malam. Benar. Sejak pertama kali saya dinyatakan kaki di Amerika, alhamdulillah dari SF 3 malam kita ajak tahajud mereka malam. Dari Las Vegas 5 malam, alhamdulillah kita ajak tahajud mau juga. Di sini juga alhamdulillah lebih banyak lagi di sini tahajudnya.
kita adakan sudah 2 malam, dan insya Allah sampai Rabu pagi kita masih tahajud di sini. Kita mulai tadi dari jam 4.45, karena di sini subuhnya jam 5.22, jadi kita 5.45 pas setengah jam, kira-kira 2 menit lagi masuk subuh. Nah, tentang orang yang dijamin Allah, orang bertakwa dijamin Allah surga itu, apa saja yang dia ingini diberikan oleh Allah itu. Pertama, dia hablum minallah minanas baik. Yang kedua, Allah sedikit tidur malam, dia tahajud. Makanya saya perhatikan di Quran, satu-satunya sholat sunat yang ada di Quran hanya tahajud. Duha bagus, bukan nggak bagus. Ada di Quran. Nehi. Allah hanya bersumpah waktu duha. Qobliyah dia bagus. Ada di hadisnya. Tapi ada di Quran. Nehi. Nggak ada. Idul Fitri, Idul Adha kan bagus tuh. Bagus banget kan. Hadisnya jelas sekali. Tapi ada sampai di Quran Allah nothing at all. Sama sekali tidak ada. Giliran tahajud saya perhatikan di Quran 14 kali. Allah mengulangi lagi. Tahajudlah kamu, qiyamul laillah kamu, bangun malamlah kamu, tasbih zikiran malam hari kamu. Masya Allah. Selalu begitu saya perhatikan. Kok sampai 14 kali? Begitu pentingnya sholat malam itu. So important for Muslim people doing tahajud every night. Jadi kalau dia benar-benar ingin mendekat kepada Allah itu, sebetulnya tahajud itu jangan tinggali. Ada juga orang tahajud, misalnya dia tahajud lagi ada maunya, masih Allah terima juga. Lagi ada maunya Allah terima, apalagi kalau dia ada maunya, nggak ada maunya tiap malam tahajud. Waduh, luar biasa hebatnya ini. Luar biasa. Nah, ini yang kedua ini penting sekali kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar jadi orang takwa dan dijamin Allah surga. Yang ngomong Allah bukan saya cuma jelasin aja. Kalau pendapat saya maybe yes, maybe no, maybe right, maybe wrong. Hanya just human being like you too, Ustadz juga manusia. Tapi Allah menjelaskannya Az-Zariyat 51 sampai 19. Kemudian lagi yang ketiga, dan orang yang dijamin Allah surga ini apa yang ketiga? Di akhir malam banyak istighfar. Ini kita turun rakaat tahajud kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya kita ngikutin apa petunjuk Allah aja. Enggak nambahin dan ngurangin. Allah kata banyak istighfar, banyak istighfar. Istighfar bisa 3 kali, bisa 7 kali, bisa banyak-banyaknya. Astagfirullah. Kalau lebih banyak, astagfirullahaladzim. Kalau lebih banyak lagi, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, Allah dan lagi kalau ingin jadi orang bertakwa yang dijamin oleh Allah, dijamin Allah dunia, dijamin Allah matinya masuk surga. Ada lagi yang keempat apa? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam rezekinya, dalam hartanya ada hak orang lain. Jadi kalau kita dapat rezeki misalnya berapa ini? $10 dapat rezeki, bukan hak kita semua ini. Ada hak orang lain. Ya hak masjid, hak mushola, hak orang tua kita, mertua kita, ada hak kerabat kita yang susah, ada hak anak yatim, pikir miskin. Makanya kalau kita dapat rezeki, jangan lupa itu. Dapat rezeki berapapun juga, making dollar di apa RE itu jangan lupa. Begitu getting, giving, more getting, more giving, not getting, still giving. So, kalau not getting, still giving, apa mau diberikan? Maksudnya kalau dia nggak punya apa-apa, dengan dia senyum, tenaga, ilmu, nasihat, doa. Nah cuman yang Allah nggak mau itu begini, senyum mau, tenaga mau, ilmu mau, nasihat mau, doa mau, tapi begitu dapat rezeki, not enough. Allah nggak mau ini, not enough ini, nggak mau Allah. Kenapa Allah nggak mau? Artinya kamu not enough betul, not enough all the times, forever and ever. Nggak cukup selamanya nanti. Bayangin coba kalau kita nggak cukup selamanya hidup di dunia ini, akhirnya apa? Ngeluh aja bawanya di dunia ini, selalu ngeluh. Gimana kabarnya? Ada susah. Bahaya loh itu. Ada ayat lain, surat 51 ayat 23 Allah bersumpah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tattaqun. Demi Tuhan langit dan bumi, Allah katakan, sesungguhnya ucapan kamu itu menjadi doa naik ke atas. Jadi kita bilang nggak cukup, nanti nggak cukup terus.
Jadi kalau kita orang aneh, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah, wa syukurillah. Wah, luar biasa, itu hebat. Kita ketemu lagi sama orang, apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar? Meskipun kita dalam kondisi apapun juga, tetap kita alhamdulillah, itu doa. Doa itu. Nah, jadi makanya pada kita semua, kalau kita pingin betul, sebetulnya ingin jadi orang yang bertakwa, tadi itu 5 yang pertama adalah dia baca Quran. Artikan, amalin. Yang kedua adalah jangan berpecah belah, jangan berpecah belah. Do not divide. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah hendaklah di antara kamu itu harus ingat nikmat Allah yang Allah berikan pada kamu supaya bersyukur. Yang keempat, Allah katakan hendaklah ada di antara kamu kajian. Yang kajian itu mengingatkan kita. Mungkin kita sudah tahu, tapi diingatkan lagi. Dan yang kelima, jangan kamu seperti orang berpecah belah. Allah katakan ada orang nanya, Pak, nomor 2 kau jangan pecah belah, nomor 3 jangan pecah belah. Nah, nomor 5 sama nggak? Nggak sama. Kalau yang nomor 2 itu pecah belah betul, dia sampai nggak mau hubungan sama juga. Tapi kalau yang nomor 5 itu bukannya pecah belah begitu, dia mungkin masih teguran, masih apa, tapi kadang-kadang ada yang membaca tahlil, nggak tahlil sudah berantem. Ada yang kadang-kadang ini mau orang meninggal mau baca tahlil, ada yang enggak, aduh, udah berantem. Ada yang mau pakai usoli, nggak pakai usoli, udah berantem. Ada yang mau pakai kunut, nggak pakai kunut, udah berantem. Ya Masya Allah, udahlah. Yang penting dia masih sujud, dan syukur alhamdulillah kok. Sujud mau sholat, nggak usah mikir yang begitu-begitu. Sampai akhir zaman juga nggak akan selesai-selesai, itu dari dulu. Jadi saya mengajar Al-Quran itu yang namanya hilafiyah itu kalau dikembangin, waduh, repot. Makanya nggak usah ngembangin hilafiyah deh. Yang penting, iya Pak, Tuhannya satu, kitabnya satu, udah. Nama tauhidnya satu, itulah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Nah, jadi ini 5 pertama. Kalau pengen lagi jaminan tadi, 5 yang kedua, 4 yang kedua tadi. Pertama 4-nya apa? Dia adalah hablum minallah minan nas, baik. Yang kedua, Allah Ta'ala apa yang kedua? Dia adalah sedikit tidur malam. Yang ketiga banyak istighfar akhir malam. Yang keempat, setiap dapat rezeki cegir kita, balasan dari Allah itu cukup. Gak ada orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Boleh adakan penelitian di dunia ini. Ada nggak orang jatuh miskin gara-gara sedekah? Dan yang kedua juga, sedekah itu juga nolak bala, nolak musibah. Bukan saja diberikan Allah berupa materi supaya kita jauh dari tumor, jauh dari kanker, jauh dari penyakit. Apalagi sekarang akhir-akhir ini kan banyak penyakit-penyakit yang sangat mengerikan. Nah, kalau kita ingin dijauhkan dari tumor, jauhkan dari kanker, jauhkan dari penyakit-penyakit, jauhlah sedekah. Karena sedekah itu adalah nolak bala, nolak musibah. Ada ayatnya, bukan saya bikin-bikin. Suratnya surat Al-Baqarah 165. Allah katakan sedekah itu nolak bala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah katakan, infaklah kamu di jalan Allah. Dan yang jalan Allah itu ngasih orang tua, jalan Allah. Saudara yang susah, jalan Allah. Ngasih anak yatim, jalan Allah. Untuk masjid, musola, jalan Allah. Dan racing, jalan Allah. Nah, Allah katakan, kalau orang ini mau infak di jalan Allah ini, supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu dalam bahaya, danger. Avoid us from dangers, menghindarkan kita dari bahaya, musibah. Nah, Allah katakan bukan saja menghindarkan kita dari musibah, infak sedekah itu, Allah sangat mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik. Sedekah itu Allah cinta. Masya Allah, kita dicintain istri aja senang, cintain suami senang. Ini dicintai oleh sang yang menciptakan istri, sang menciptakan suami. Luar biasa. Nah, ini Allah yang ngomong, Al-Baqarah 195. Maka itu pada kita semua, mudah-mudahan yang kita khutbah pada kali ini menambah iman dan takwa pada kita, kita lebih dekat kepada Allah, dan kita selamat dunia, selamat akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebelum kami sudahi dengan doa, kita akan melihat satu ayat lagi. Ayat ini menurut Allah persyaratan untuk menjadi seorang ulama. Allah beritahu dalam surat 35 ayat 28. Surat 35 Fatir ayatnya 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas wa minan nas wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Allah katakan di antara ciptaan Allah itu manusia, benar. Selain manusia ciptaan Allah itu binatang ternak, binatang melata. Allah katakan ini ciptaan Allah manusia, binatang ternak, binatang melata. Berbeda-beda juga warnanya. Tapi Allah bilang, tahu enggak kamu, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Gak jadilah ulama. Allah bilang kalau enggak ulama, gak jadi takut sama Allah. Nah, tapi ulamanya menurut pendapat Allah, jangan ulama menurut pendapat manusia. Kalau menurut pendapat manusia, ulama sulit gitu. Mungkin kita di sini belum dikatakan ulama. Kalau menurut pendapat manusia, Allah bilang ulama itulah orang yang paling takut kepada Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang ulama itu. Nah, kalau pendapat manusia, ulama itu berat. Kenapa berat? Ya, ulama kalau menurut pendapat manusia masih lama di Mekah, pesantren 30 tahun, di Mekah 10 tahun. Itu ulama menurut pendapat manusia. Uniformnya juga mesti pakai panjang. Tapi kalau ulama menurut pendapat Allah, simple matter, very simple. Allah bilang kalau mau jadi ulama, pendapat Allah, kita semuanya bisa jadi ulama semua ini. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa jadi ulama semua menurut Allah, bukan menurut manusia. Nah, menurut Allah, apa ulama itu adalah tadi surat 3528, 3529-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Allah katakan yang namanya ulama menurut pendapat Allah itu simple, kita semua bisa. Satu, Allah katakan baca Quran. Baca Quran dengan artinya baca, kaji, baca. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala menurut Allah ulama itu mendirikan sholat minimal yang 5 waktu. Apalagi kalau tahajud tiap malam, lebih mantap lagi, lebih nendang lagi. Yang ketiga, Allah Ta'ala ketiga, ulama itu menurut Allah orang yang selalu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Cuma 3 ini. 1 baca Quran, 2 sholat, yang ketiga menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan apa yang dia berikan. Whatever Allah given us, okay. Whatever Allah has given us, yang ketiga, Allah bilang kalau dia punya 3 ini, inilah ulama. 1, hadiahnya ulama. Yang kedua, kata apa hadiahnya? Bukan saja ulama, mereka tidak akan rugi hidup di dunia ini. Mau hidup di Indo, hidup di Amerika, di mana saja Allah bilang, inilah orang yang yarjuna tijaratan lan tabur. Dia tidak akan rugi hidup ini. Siapa manusia yang mau rugi hidup ini? Nggak ada yang mau rugi. Mau untung semua. Allah bilang kalau kamu tidak mau rugi hidup ini, 3 ini yang jamin Allah. Bukan jangan rugi, bukan jangan rugi, tapi ada lagi yang ketiga, disempurnakan pahala kamu nanti di akhirat. Mati dijamin pahala sempurna. Yang keempat, Allah apalagi keempat, Allah ada lagi yang keempat lagi, hadiah yang keempat lagi Allah berikan kepada kamu karunia, sehat walafiat, murah rezeki, jauh musibah, bahagia hidup. Yang kelima, Allah katakan bagi orang yang 3 ulama yang 3 tadi,
Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun atas dosa dan kesalahannya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, alasan apa yang ketujuh? Bagi orang yang ini, yang mengerjakan ini, tiga ini, ia adalah Allah mensyukuri semua amalannya. Jadi tiga, ngaji, sholat, infak. Hadiah pertama, ulama, ya, menurut Allah, kriteria Allah. Yang kedua, apapun yang dia kerjakan, apapun pekerjaannya, dimanapun dia tinggal, dia adalah tidak akan rugi. Yang ketiga, Allah katakan disempurnakan pahalanya. Yang keempat, Allah berikan karunia, rahmat, nikmatnya. Yang kelima, Allah Maha Pengampun atas dosa-dosanya. Maaf, yang keenam, Allah mensyukuri perbuatannya. Bayangin, 3 perbuatan ini 6 jaminan. Dan ternyata benar. Ternyata itu benar. Maka itu pada kita sebetulnya yang sulit-sulit menjadi ulama itu menurut Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ulama semua. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semuanya. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Anak cucu turun kami jadikanlah orang soleh dan solehat. Anak cucu turun kami lindungi mereka dari kejahatan jin manusia. Anak cucu turun kami lindungi mereka dari kemaksiatan dunia akhirat. Allahumma ya Allah Tuhan kami, dan saudara-saudara kami di seluruh Amerika Serikat selamat, sehat, walafiat. Allah mudahkan usaha mereka, Allah mudahkan rezeki mereka. Baik yang sudah mendapatkan green card maupun yang belum mendapatkan green card atau yang sudah menjadi citizen sini, berikanlah kepada mereka kemudahan. Allahumma ya Allah Tuhan kami, saudara-saudara kami juga di negeri kami, dan mereka adalah menjadi orang-orang yang ahli surga semuanya. Agar mereka damai, tenang, dan tidak ada perselisihan antara satu dan lain. Jadi orang yang memberikan keberkahan, diberikan Allah keberkahan dunia akhirat. Allahumma ya Allah Tuhan kami, saudara-saudara kami di Palestina, selamatkanlah mereka ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan batin. Itu dia saudara-saudara kami yang ada di Syria, berikan pertolongan pada mereka. Dan begitu juga semua umat-umat Islam di dunia ini. Allah selamatkan mereka di dunia akhirat. Allah jaga mereka dari kejahatan jin manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamat as-shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha
innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada War-Rahmanur Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Astagfirullah.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.